Silakan masuk bergabung. Yuni. Oh, ada Bu Yuni. Yuni. Udah lama ya? Udah lama sekali Bu Yuni nggak nongol. Iya, jadi saya pikir itu pembahasan pada aspek praktisnya itu ya. Kalau saya lihat Islam itu kita mau lihat itu efektivitasnya itu dalam hal penyelenggaraan negara ya. Ini menyangkut tata negara, kemudian implikasi sosiologisnya secara keseluruhan itu semua itu sangat penting. Ya, silakan. Yuni, selamat malam. Mbak Momom, apa kabar semua? Iya, Mbak Momom. Saya dengar Yuni sekarang sudah jadi artis TikTok ya? Artis TikTok. Artis berantem terus ya, Mbak Momom. Di Streamyard berantem, di TikTok berantem. Duit kagak punya. Hidupnya nggak nambah-nambah duit, cuma taunya hari-hari berantem doang. Tapi kak kalian enggak, Yuni ini punya Alkitab loh, dia sering baca Alkitab loh. Oh ya? Iya, Yuni. Iya, Alkitab bukunya besar, kayak Pak Bawum punya. Dia suka sering baca Alkitab. Iya. Itu Yuni dapat dari mana? Orang kasih ya? Ada yang kirim, orang Kristen kirim. Oh, ibu itu ya? Ibu itu kirim ya, ibu itu ya dari Kalimantan ya? Bukan orang Kristen, bukan ibu itu, lain, orang lain. Ibu Yuni baca-baca enggak? Nggak pernah baca, simpen aja. Ya Yuni baca-baca semua. Bu Yuni, Bu Yuni berapa lama yang lalu Pak Bu Yuni udah sepakat sama Zuma dan kawan-kawan. Katanya jangan lagi masuk ke channelnya Kristen karena menaikkan ininya rating dan segalanya. Itu betul nggak? Soalnya apa yang aku yang salah dengar? Tapi nggak apa-apa, jujur aja kita. Karena aku kan masuk juga ke channel kalian hanya untuk mendengar aja gitu loh. Karena harus perintah dari Zuma semuanya, jadi sepakat. Ini untuk khusus bukan untuk orang Islam semua ya, untuk yang ada di YouTube dan TikTok dan segalanya. Apa benar nggak itu, Bu Yuni? Bu Yuni pohon juga dinaikin. Enggak, kalau mereka kan ini mungkin bukan bagian daripada mereka. Mantap Bu Yuni, mantap. Terima kasih. Yuni justru baku marah dengan Zuma kok. Yuni itu nggak suka Yuni. Karena ini berita ini kan setelah mereka ribut-ribut juga Pak. Jadi Bu Yuni udah mulai akur lagi. Apalagi Umi Dini, apalagi kolaborasi sama Zuma kan aku dengar juga itu kolaborasinya Bu Yuni sama Zuma itu aku ikutin sampai tuntas juga. Gitu. Tapi kalau Yuni perkataan yang terakhir aja nih yang aku dengar, udah terima, mantap Pak Yuni, Bu Yuni. Karena kita itu selalu dikasih kesempatan untuk berubah Bu Yuni. Kalau untuk aku yang lalu itu nggak ada masalah Pak Bu Yuni ya. Justru yang sekarang ini yang diperhitungkan dalam hidup ini yang sekarang ini. Pak Ops tahu nggak? Yuni itu kepingin ke Amerika loh. Yuni itu kepingin ke Amerika loh. Yuni. Ada teman-teman ajak dia ke Amerika, Yuni bilang ya kepingin sih, tapi nggak ada duit. Oh Yuni. Oke ya, Bapak Ibu sekalian saya izin pamit, izin turun mau kembali ke rumah Apologet. Tuhan berkati kita semua. Oke, Nabi YouTube mantap. Amin. Bu Yuni bisa ketemu saya nggak nanti di Indonesia? Oke, Pak Nabi YouTube. Tuhan berkati. Boleh. Ini siapa nih yang di Indonesia nih? Linda ya? Linda. Ya, Linda tuh. Tuh udah menawarkan tuh ingin ketemu. Pasti bawa oleh-oleh untuk Bu Yuni tuh. Pasti aku yakin. Orang Kristen gitu. Ada temennya Pak siapa itu? Bu Linda. Dari Belanda itu loh, Linda. Ya, Bu Linda. Katanya udah di Surabaya. Dia. Jangan siapa bawa nggak tahu? yang Katanya itu. teman Linda juga kenal. Jangan bawa obat muka yang pakai babi. Oh. Nanti si Yuri pingsan. Udah nggak usah. Siapa itu yang datangnya ke Surabaya itu? Lisa. Orangnya lain orang. Bawa coklat aja Bu Linda, tapi yang halal ya. Enggak bisa, coklatnya juga babi. Coklatnya juga babi. Jangan. Dia punya tambah cantik. Kau ini. Nggak apa-apa. Dia punya tambah cantik.
Jangan menjebak Bu Yuni. Dia aja haram. Yang masuk neraka aja cuma orang putih. Dia kan hitam. Yang masuk surga itu orang putih, dia hitam. Masih masuk neraka dia. Jangan lu tambahin lagi dengan babi. Tambah masuk neraka, nyemplung lagi dia ke bawah. Yuni putih kok, Yuni putih. Putih pakai krem. Bu Yuni. Putih apaan? Dibedakin. Pakai terigu. Pakai terigu lu mah. Karena kan ada milk chocolate sama ada dark chocolate, Pak. Jadi hitam itu maksudnya itu juga, maksudnya Pak penggugat. Jangan dibawain yang dark chocolate ya, Bu Linda. Nanti dia masuk. Penggugat, Tuhannya kok rasis? Tuhannya kok rasis? Tahu, memang begitu ajarannya. Yang kemarin, kemarin lebih lucu lagi Pak, yang Tuhannya tercipta dari keringat kuda itu loh, itu lucu. Ceritain nih, dia pasti nggak percaya, jadiin aja, biar dia pusing sendiri. Yuni bisa menjelaskan Pak Bom tanya Al-Quran nggak? Yuni bisa, mau nggak? Tanya Pak Bom tanya Al-Quran. Boleh. Ya Pak Bom tanya ya. Ya Pak Bom mau tanya yang gampang aja ya. Itu nggak ya pertanyaannya? Ya coba Quran surat apa? Ya gampang-gampang aja. Kau ke Yuni kan udah belajar ngaji. Bukan, boleh. Habis udah tinggal 1 menit. Bentar ya. Yang gampang aja. Kan Yuni bilang kan sebelum Nabi Muhammad kan ada nabi-nabi dan rasul, betul kan? Iya toh? Sebelumnya ya. Iya, sebelumnya tuh kan ada nabi dan rasul, betul nggak? Sebelum Nabi Muhammad, ya toh? Betul nggak? Iya. Nah, coba Yuni coba jelaskan ayat ini, Yuni. Pak Bomo mau tanya aja. Coba Yuni baca. Kami coba Yuni. Pak Bomo ingin belajar dari Yuni nih. Tuh Yuni. Tuh. Surat 21 ayat 25. Orang Rasul pun sebelum engkau, Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, di situ kan kami tidak mengutus seorang rasul. Nah, Tuhan berarti tidak pernah mengutus seorang rasul atau sebelum Nabi. Sebelum Nabi Muhammad. Itu gimana tuh? Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Nabi. Nah, maksudnya berarti Allah tidak pernah mengutus Nabi kan, atau rasul sebelum Nabi Muhammad. Tidak pernah. Aku mau diam dulu dong, masih bilang. Oke. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Nabi Muhammad. Melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maksud di Al-Quran ini, aku nggak ada Google. Maksudnya itu kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Maksudnya tidak mengutus seorang rasul. Maksudnya begini loh Pak Bom. Susah kali. Maksudnya begini. Maksudnya kenapa? Aduh. Enggak, gini maksudnya itu. Kami tidak rasul pun sebelum engkau. Maksudnya Nabi Muhammad, melainkan disuruh. Maksudnya kami tidak mengutus nabi sebelum kamu itu. Maksudnya dia mengutus nabi-nabi yang lain. Itu dengan melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah itu mengutus nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, maksudnya begitu. Tapi itu maksudnya mewahyukan tidak ada Tuhan selain aku. Ngerti nggak? Maksudnya kami tidak mengutus, berarti Allah itu mengutus nabi dan rasul
dengan itu mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Ngerti nggak Pak Nya itu Bomo? Nggak siapa? ngerti juga. Nya itu siapa? Nya itu siapa? Maksudnya dalam surat ini kami tidak mengutus seorang rasul pun, bukan berarti Allah tidak mengutus seorang rasul pun, berarti kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan maksudnya dia mengutus, tapi ini tidak mengutus itu melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa Nya itu tidak ada siapa? Tuhan selain aku. Ya, Nya itu siapa? Ngerti nggak Pak Bombom sih? Katanya itu siapa? Kepadanya itu siapa? Nya. Kepada rasul-rasul yang terdahulu, melainkan Rasul, kami mewahyukan kepada rasul-rasul terdahulu kan? Kepada rasul yang terdahulu kan? Selain aku. Iya, kepada rasul yang terdahulu kan? Iya. Oke, katanya ini kan begini, Bu Yuni, begini. Jangan dipotong kan Pak Bomo. Pak Bomo nanya, Pak Bomo dengar dulu penjelasan, tanggapin sebentar. Maksudnya itu kami tidak, maksud kalau Yun yang ngomong nih, kata Yun mau ngomong kan Pak Bomo. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, aku ngomong sama Nabi Muhammad nih, melainkan kami wahyukan kepada rasul-rasul yang terdahulu, itu tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku. Bukan berarti Allah tidak mengutus seorang nabi, seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad, bukan begitu ceritanya. Ngerti nggak? Nggak ngerti lagi. Nya ini Pak Bombom, saya mau siapa? jawab. Nya ini saya siapa? mau jawab. Nya ini siapa? Ya, oke, silakan tanggap. Nya ini siapa? Nya ini siapa? Yang mana? Ya sebentar. Melainkan kami wahyukan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya Nabi Muhammad. Oh ya, oke. Sebelum Nabi Muhammad. Kami mewahyukan. Iya. Sebelum Nabi Muhammad kan? Bukan kepada Rasul, Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Iya, maksudnya begitu Pak Bombom. Iya, berarti belum sebelum Nabi Muhammad sudah ada rasul-rasul yang diutus kan? Betul kan? Ya. Oke, sudah di rasul. Nah, kenapa di sini ada kata kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau? Ya maksudnya bukan gitu. Maksudnya kami bukan bertentangan, ngerti nggak Pak Bomo? Yang di atas Tuhan tidak pernah mengutus, yang di bawahnya Tuhan mengutus, gimana sih? Dibaca baik-baik, makanya dibaca baik-baik. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Maksudnya berarti Allah itu mengutus banyak nabi dan rasul. Kami tidak mengutus seorang bentar. Kami tidak kok, kata tidak kok, gimana sih? Dengar dulu Pak Bombom, yang dipotong. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau. Berarti dia itu mengutus banyak itu. Kami maksudnya tidak mengutus seorang rasul pun, maksudnya dengan ajaran yang berbeda. Melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Berarti itu kebalikannya, bukan berarti dia bertentangan. Ngerti nggak sih Pak Bu? Masa nggak ngomong nggak ngerti secara siapa ibu yang mau tanya? Silakan. Allah itu tidak mengutus Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, bukan. Berarti Allah itu mengutus Nabi dan Rasulnya sebelum Muhammad. Maksudnya itu melainkan kami mewahyukan kepadanya Nabi dan Rasul itu bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Bukan itu saya pertanyaan. Yang pertanyaan itu Tuhan penggugat yang sendiri yang bertanya. Penggugat. Kalau nggak mau. Ya silakan Ibu Maraya, silakan. Ya sedikit. Salam kenal ya Bu Yuni, saya Bu Maraya. Saya mengerti apa yang Bu Yuni jelaskan. Tapi untuk kalimat yang Bu Yuni jelaskan dipadankan dengan ayat ini sangat bertentangan gitu loh Bu Yuni. Menurut tatanan bahasa Indonesia yang sudah tertera di ayat ini. Kalau yang Bu Yuni jelaskan,
kalimat pertamanya itu tidak seperti itu, gitu loh Bu Yuni. Karena Ibu Yuni menjelaskan, kami membaca ayatnya kebingungan karena yang Bu Yuni jelaskan tidak ada di ayat ini, begitu loh. Kayak gimana? Oke, begini loh, begini makanya kalau ikut jalur yang saya ngomong. Saya ulang. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya, kepada Nabi dan Rasul itu, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maksud di sini kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, maksudnya dengan wahyu yang berbeda daripada bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Berarti di situ ada tauhid di situ. Maksud kami tidak mengutus seorang rasul pun bukan berarti Allah tidak mengutus seorang rasul. Maksudnya tuh kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan berarti ini Allah tuh memang mengutus, tapi melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Gitu loh. Sini saya lihat itunya dalam begini Bu Yuni, di kalimat pertama itu Bu Yuni, objeknya itu tidak seorang pun, tidak seorang nabi pun, itu objek pembicaraan di kalimat pertama. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, itu objeknya Bu Yuni. Itu artinya di tatanan bahasa Indonesia yang diterangkan itu yaitu gitu loh. Tapi yang Ibu Yuni jelaskan beda. Itu. Iya, sebentar. Ada nggak, ngerti nggak ada satu kalimat yang memang Al-Quran surat berapa Pak Bomom, nanti saya lihat itu Al-Anbiya ya. Iya, surat 21 Al-Anbiya 25. Objek kalimatnya itu seorang rasul itu tidak mengutus seorang rasul pun. Itu objeknya Bu Yuni yang diterangkan itu di kalimat pertama. Tapi kan Ibu Yuni menjelaskan yang berbeda. Kok ini ayat berapa itu Pak Bomom? 112 ya Pak Bomom? Iya, ayat 25. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ya sebentar. Surat 25. Iya kayak cara letek-lek, masa kalian nggak orang yang pintar-pintar nggak ngerti sih artinya. Oke. Ibu Yuni kan tidak ada pintar, makanya kita tanya. Oke, Ibu masa ini di situ berdasarkan apa yang diajarkan sama itunya, sama guru ngajinya, bukan karena dari kalimat ini. Masa secara letterlek seperti itu pun nggak ngerti? Oke, kita tafsir, oke. Iya, Bu Yuni. Objeknya itu tidak seorang rasul pun. Itu objek di kalimat itu, Bu Yuni, objek kalimat yang diterangkan itu kami tidak mengirimkan seorang rasul pun, itu objeknya loh, yang diterangkan itu kan objek kalau di kalimat. Ibu Yuni deh belajar deh, coba buka bahasa Indonesia, objeknya apa itu di kalimat itu, objek yang akan diterangkan itu mana? Makanya ketika saya ngomong itu coba mengerti sebentar nih, ada tafsirnya, nanti saya bacakan tafsirnya, oke? Tapi coba begini dulu, secara letterlek pun, makanya kalau saya suka bahasa Al-Quran. Kenapa Al-Quran nggak lari-lari daripada hadis kan? Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan, maksudnya Allah itu mengutus banyak-banyak nabi dan rasul, melainkan kami mewahyukan kepada mereka nih, kepada nabi dan rasul itu, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Bukan berarti Allah tidak mengutus satu rasul pun. Maksudnya itu gimana? Allah tuh mengutus banyak nabi dan rasul itu dengan satu tauhid yang sama. Maksudnya gini, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku. Masa kayak gitu pun bahasanya nggak ngerti. Oke, kita lihat tafsirnya. Kalau menurut kalimat Bu Yuni, kalimatnya begini Bu Yuni, kami mengutus banyak rasul yang membawa semua wahyu, dan semuanya itu hanya satu, yaitu tadi itu apa namanya tadi yang diutus, yang diwahyukan itu, begitu.
Kalau menurut yang Ibu Yuni jelaskan, banyak rasul, tetapi itu pesannya cuma satu, tauhid, gitu loh. Iya, kalau memang menurut itu Ibu kata-kata Bu Yuni. Oke, boleh saya tanggapin? Oke. Memang di situ kalau Ibu mau itu banyak rasulnya, tapi di situ tidak baca itu kalimatnya Ibu. Makanya Ibu dengarkan dulu baik-baik. Seperti saya bilang, aduh, masa baca kayak begini pun gak pinter-pinter sekalian STT, S7, S8. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan Berarti kami sebelum Nabi mewahyukan Muhammad tidak ada rasul. Aduh, makanya belajar Sebelum tuh Nabi tinggi-tinggi. Muhammad tidak ada diutus rasul, Bu Yuni. Masa Makanya punya yang kalimat Bu Yuni, yang seharusnya begini, Yuni. Yuni, Nggak seharusnya bisa, katanya nggak boleh begini. Ngomongnya Yuni, Pak dengar dulu, Bomo nggak Yuni. bisa seperti begitu. Yuni, seharusnya begini, Yuni. Aduh, malu-maluin aja. Ya, coba Yuni dengar dulu. Coba Yuni belajar mendengar dulu. Dari tadi kan Yuni bicara, kita diam. Yuni bisa diam nggak? Saya bertanya, ya, dengar ya Yuni ya. Seharusnya kata di sini, harusnya kata di sini. Gimana? Kok dari tadi bicara, orang belum bicara kok sudah potong? Bentar dulu. Seharusnya bahasa Indonesia itu. Pak Bomo nanya apa? Oke, sekarang Pak Bomom nanya, Pak Bomom diam dulu, nanti baru Pak Bomom mengapa, tapi saya baca dulu tafsir ringkas Kemenak dulu ya. Tugas para rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah menyampaikan wahyu kepada umat. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, baik yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, maupun yang tidak disebutkan sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya ajaran tauhid yang menjadi ajaran dasar para nabi, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku dengan mengikut petunjukku. Itulah tafsir ringkas Kemenaknya. Silakan Pak Bomo, saya diam. Nah, seharusnya di sini tertulis kami mengutus. Jangan ada kata tidak ini. Ini tidak ini kan tidak boleh ada. Seharusnya kami ini bentar gini. Ini seharusnya itu kami mengutus seorang rasul. Kami telah harusnya begini, kami telah mengutus seorang rasul sebelum engkau Nabi Muhammad. Seharusnya itu kami telah mengutus. Itu bahasa Indonesia, Bu Yuni. Seharusnya tidak boleh ada kata kami tidak. Harusnya telah. Kami telah mengutus seorang rasul maupun harusnya kata telah. Ini tidak boleh ada kata boleh tidak. Saya tanggapi. Boleh saya tanggapi Pak Bom. Kalau Pak Bomom menginginkan kami telah itu bisa ditahu. Tapi Pak Bomom harus tahu ini adalah satu penekanan yang bahwa Allah tidak pernah mengutus seorang nabi dan rasul pun kecuali dengan membawa wahyu yang tauhid itu. Sembahlah aku. Itu kita baca penekanan. Yang di atas dulu Bu Yuni. Yuni kan tahu bahasa Indonesia. Mbak Yuni tahu nggak bahasa Indonesia? Jangan lari dulu ke bawah. Bicara di bawah nih. Kami ini kan Allah. Sekarang ini kami telah, harusnya diganti dengan kami telah mengutus seorang rasul sebelum engkau Nabi Muhammad. Seharusnya di sini kami telah atau kami sudah. Kami sudah. Kami sudah atau kami telah. Loh, kata tidak dan sudah itu berbeda jauh, Yuni. Makanya kami sekolah itu kami bisa membedakan kata tidak dan sudah. Karena sekolah tinggi-tinggi lah, makanya itu harus tahu. Kalau Pak Bomo menginginkan. Aneh. Coba saya buat kalimat begini, Bu Yuni. Kami tidak mengutus seorang rasul pun yang tidak menerima ajaran tauhid, begitu. Nah, itu benar. Jadi semua rasul itu diwahyukan tentang tauhid. Begitu, itu benar. Jadi tidak seorang rasul pun yang kami kirim yang tidak saya ajarkan tauhid. Nah, itu iya. Nah, itu kan semua Ibu, itu kan maunya Ibu. Tauhid. Oke, sebentar kan saya tanggapi dulu ya. Oke, kalau maunya Ibu itu ya terserah, tapi Ibu juga harus tahu dong. Kalau maunya Pak Bomom, kami mengutus
banyak rasul lah, kata Pak Bom kan seperti itu. Kan maunya Pak Bom, itu pun bisa diterima. Tapi di sini adalah penekanan Allah yang tidak mengutus seorang rasul pun, nggak ada satupun rasul pun yang dia utus, kecuali melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Itu penekanan Allah bagi kepada itu, bahwa dia tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali, melainkan, nggak ngerti melainkan, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Loh ya, salahnya di mana, kontroversinya di mana? Silakan. Gitu aja nggak ngerti. Yang lain pertanyaan. Mbak Yuni, kata tidak ini sama dengan sudah nggak? Sama ya, kata tidak dan sudah. Pak Bom, kan Yunda bilang ini satu penekanan bahwa Allah tidak pernah mengutus satu rasul pun. Ya udah, nggak apa-apa. Yuni kecuali untuk mengajarkan tauhid. Ya udah. Oke, sekarang Yuni saya tanya Yuni. Ya udah. Yuni mengerti ayat ini nggak? Yuni mengerti ayat ini nggak? Silakan Yuni ayat ini. Surat Hud ayat 1. Coba Yang Yuni mana? jelaskan dulu. Ini surah Hud ini ayat 1. Coba Yuni. Ini ada tafsir kemenangnya, sebentar. Tafsir ringkas kemenangnya dibaca dong. Ya, tafsir ya udah. Tugas para rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah menyampaikan wahyu kepada umat, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, baik yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyuan kepadanya ajaran tauhid yang menjadi ajaran dasar para nabi, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dengan mengikut petunjukku. Kayak gitu aja Ya, kok susah. Ya udah. Coba Yuni baca ayat ini dulu Yuni. Mana lagi? Quran surat apa lagi? Yuk mau cek ini dulu dong. Surat Hud ayat 1. Coba Yuni jelaskan dulu. Coba Yuni jelaskan. Apa maksud ayat ini bunyinya? Kita mau belajar. Ayat 1 ya. Ayat 1. Ya. Ayat berapa Pak Bom? 1, okay. Ayat 1. Ayat 1. Mana sih ayat 1? Oke. Surat Hud. Apa? Lam Rim. Lam Ro. Kenapa? Baca aja. Kita mau tanya. Itu kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi. Berarti Al-Quran itu bisa menjelaskan secara terperinci dan disusun rapi ya. Betul nggak? Berarti ayat ini mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah lengkap, sudah sempurna. Betul nggak? Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Maha Bijaksana, Maha Teliti. Ya, lanjut. Maha Teliti. Ya, berarti di dalam Al-Quran ini berarti akan dijelaskan secara terinci, toh apapun yang tertulis dalam Al-Quran, berarti nanti Al-Quran bisa menjawab Al-Quran, betul kan? Betul nggak, Bu Yuni? Enggak seperti requestnya Pak Bom sih, yang teliti dan ada selengkap apa Bom minta. Enggak, tapi kan di sini kan dijelaskan ayatnya telah disusun rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci kan? Iya, tulisnya begitu. Kan tertulis kan dijelaskan, berarti dikasih tahu, dijelaskan secara terperinci, betul nggak? Karena Allah maha meneliti, betul kan? Nah, pertanyaan saya begini Yuni, saya mau tanya kitab ini Yuni. Nih Yuni, nanti kalau Yuni nggak bisa jawab nggak apa-apa, kita tanya aja. Nanti Yuni tanya sama ustadz-ustadz yang pintar. Yuni catat aja pertanyaan saya. Nih Yuni coba tolong baca ini Yuni. Silakan Yuni. Quran surat Maryam berapa tuh Pak Bom? Maryam 56. Bentar, ini lihat dulu ya. 56. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Coba baca lagi ulang, Yuni. Ini baca deh. Ini.
Sebentar, itu tulisannya kecil-kecil, Pak Bom. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Ya. Coba itu siapa? Bu Yuni kayaknya nggak baca baik-baik kayaknya. Kan udah betul, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Apanya yang nggak beresnya, yang betul di mananya? Bukan, tidak ada bilang tidak beres. Coba Bu Yuni ceritakan yang di dalam Al-Quran itu Idris itu siapa? Yang kita tanya ini Idris. Ceritanya dalam Al-Quran dia siapa? Contoh umatnya siapa? Dia menjelaskan ajarannya itu bagaimana. Kalau ajaran Muhammad kan kita udah tahu. Nah, kalau ajaran Idris ini bagaimana? Terus Idris diceritakan di Al-Quran di mana? Itu loh. Ya kan dia seorang nabi yang mencintai kebenaran. Tapi bukan berarti kisah Idris itu ditulis dalam Al-Qurannya juga kayak Pak Bom. Kan di situ gitu dia doang. Seorang nabi. Dia seorang nabi, dijelaskan di Al-Quran. Nabi bentuknya apa? Dia punya umatnya bagaimana? Kan Nabi kan contoh Nabi Muhammad mendapatkan firman sama dari Jibril. Nah, Nabi Idris ini mendapatkan firman, kira-kira ceritanya bagaimana? Kan di sini tuliskan ceritakanlah Nabi Idris di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia yang sangat benar. Nah, secara terperinci dan secara teliti. Nah, di Al-Quran di mana diceritakan tentang Nabi Idris. Ibu Yuni nggak tahu itu ya? Ya udah nggak usah, udah nanti Yuni tanyalah ya. Coba Yuni jelaskan Ya, ini. boleh. Yuni jelaskan. Ya udah nggak apa-apa nanti Yuni. Yuni coba jelaskan ini hadis. Yuni ini saya tanya Yuni. Ya udah nggak apa-apa. Yuni sekarang nih hadis ini ini sahih loh ini. Kan belum baca tafsirnya. Yun bacain dong tafsirnya. Ya, silakan. Pada kedua ayat Muhammad diperintahkan supaya menerangkan pula sekelumit berita tentang Nabi Idris. Menurut sementara riwayat mengatakan bahwa Nabi Idris adalah nenek Nabi Nuh alaihissalam. Menurut riwayat yang termasuk, ia adalah nenek bapak Nabi Nuh. Ia adalah seorang yang pertama menyelidiki ilmu bintang-bintang dan ilmu hisab sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepadanya. Ia adalah rasul pertama yang diutus Allah sesudah Adam alaihissalam dan diturunkan kepadanya kitab yang terdiri atas 30 lembar. Ia dianggap pula sebagai orang yang mula-mula menciptakan timbangan dan takaran pena untuk menulis, pakaian berjahit sebagai ganti pakaian kulit binatang, dan senjata untuk berperang. Allah menerangkan pada ayat ini posisi yang tinggi bagi Nabi Idris karena ia adalah seorang yang beriman, membenarkan kekuasaannya dan keesaan Allah, dan diangkatnya menjadi nabi dan meninggikan derajatnya ke tingkat yang paling tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia ialah dengan diterimanya risalah dan dibawanya oleh kaumnya dan keharuman namanya di kalangan umat manusia. Hal ini sama dengan karunia Allah kepada Nabi Muhammad seperti tersebut dalam firman Allah, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Asyar ayat 4. Di akhirat nanti ia akan ditempatkan di surga pada tempat yang paling tinggi dan mulia, tempat para nabi dan para syidikin seperti tersebut dalam ayat. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 69. Nah, itu namanya kan Nabi. Tafsir. Yuni, itu kan tafsir yang dijelaskan secara rinci di Al-Quran. Mana tertulis dalam Al-Quran itu kan tafsir. Yang pertanyaannya di Al-Quran itu mana? Terus 30 lembar itu mana? Cerita tentang Idris 30 lembar itu di mana? Tidak ada kan? Ya udah nanti Yuni tanya dulu sama Ustadz. Coba Yuni baca ini Yuni. Silakan Yuni baca ini dulu Yuni. Yuni baca ini. Kan yang penting ada tafsir. Pak Bom. Ya udah Yuni baca ini silakan Yuni. Baca ini silakan. Yang ini silakan.
Ini hadis Itu sahih. apa Silakan. lagi? Hadis Sahih, lagi. sahih. Ayun kurang itu Pak Bombom. Takut nanti Ya, hadisnya coba. nanti dibilang belum. Ya, udah. Coba Yuni baca ini. Yuni baca ini, silakan. Yang tanda ini. Silakan Yuni, bacain. 5 binatang melata yang tidak berdosa bagi orang yang membunuhnya, yaitu kalajengking, burung gagak, burung raja wali, tikus, dan anjing gila. Ya, binatang melata itu bagaimana Pak Bu Yuni? Yang melata Pak Bobom, kayak ular gitu. Yang kayak ular dalam celana. Yuni, itu burung raja wali itu burung yang melata dalam celana atau burung raja wali? Itu burung gagak yang melata dalam celana atau gimana? Burung bagaimana itu Yuni? Hadis itu dulu harus dilihat dulu. Orang kami di TikTok itu pada ribut itu Pak Bombom, banyak hadis-hadis yang begini. Iya. Nanti orang ini sahih nih. Gimana? Iya Pak Bombom, tulisnya adalah sahih. Tapi sahih itu bisa jadi dhaif, bisa jadi maudhu, itu semuanya harus Tapi Yuni percaya nggak burung melata itu burung raja wali? Ya, percaya ya? Makanya itu harus itu dulu Pak Bombom, dipelajari dulu. Jangan salah dipelajari. Terus kalau Buni ini percaya nggak di surga itu laki-laki punya itu si burung raja wali itu nggak loyo-loyo, betul ya? Betul ya? Ya mana lah yang tahu, itu kan nggak ada dalam Quran Pak Bombom. Ya, dalam hadis sahih kok, hadis apa namanya? Hadis apa lagi namanya? Hadis sahih Bukhari. Iya kan Yun udah bilang Pak Bombom. Yun udah bicara tadi tentang hadis itu. Banyak hadis-hadis itu yang sahih pun bisa jadi ini, banyak bisa kadang hadis itu bisa hadis yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an itu ditolak gitu. Karena pokok pertama kami adalah Al-Qur'an gitu. Karena namanya hadis itu harus dilihat dulu apa ada periwayatannya, matannya, sesuai enggak sesuai ditolak Pak Bombom. Makanya Yun kalau ditanya hadis itu terus terang nggak begitu, soalnya Yun nggak harus belajar matannya, riwayatnya, bagaimana Yun nggak bisa ngatakan itu dhaif, itu palsu gitu. Kalau Yun duluan iyalah ngomong sedikit-sedikit palsu, tapi setelah Yun belajarin itu nggak gitu caranya. Ya yang lain baru bertanya sama Bu Yuni lah, silakan. Rupanya Yuni perlu belajar lagi nih Yuni. Ya iya Pak Bombom. Kami baru setahun. Ini harus banyak belajar. Harus belajar. Aku kan bertanya tentang. Coba gini Pak, kasih lihat layar saya Pak. Iya. Misalnya gini, kan Al-Quran tuh. Ini kan Al-Quran 15 surah Al-Hijr ya, ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Setuju nggak Yun? Iya, setuju dong Al-Quran gue. Oh, setuju. Sekarang saya tanya, Bu Yuni pernah dengar nggak ada 2 surah Al-Quran yang nggak ada? Yang nggak ada di Quran sekarang? Pernah dengar nggak? Katanya tuh, yang katanya dimakan kambing lah, beginilah. Bukan. 2 surah yang hilang. Gimana ada dengar sih, tapi nggak bisa jawab lah itu. Aku salah. Nah, coba Pak Bombom. Dibuka Pak Bombom. Ya, baik. Emang yang hilang itu penggugat ketemunya di mana? Tadi Mas Abdurrahman Moksid pertanyaannya tentang Mushaf Utsmani. Saya kira itu pertanyaan yang yang lama sekali memang menggoda saya, dan bisa Anda lihat betapa antusiasmenya saya menulis tentang tema ini, tentang apakah Mushaf Kirim ke saya Kak penggugat teks. Kirim ke saya. Maksudnya Mushaf yang sampai kepada kita itu adalah Mushaf Utsmani yang dulu dirancang oleh Utsman. Itu satu soal. Tapi soal yang lain adalah bagaimana reaksi para sahabat terutama terhadap inisiatif Utsman atau bahkan produk dari inisiatif Utsman untuk mengkodifikasi Al-Quran. Saya kira saya tidak perlu mengulang ya, karena
Anda bisa lihat dalam buku itu bahwa banyak sahabat itu memang mempersoalkan tentang kelengkapan atau integritas dari mushaf yang diinisiasi oleh Utsman ya. Banyak sahabat yang seperti bisa Anda lihat di buku itu yang komplain bahwa ada beberapa ayat yang hilang, ada surat yang lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca pada zaman Nabi. Tetapi yang juga menarik tadi juga Mas Abdurrahman Muksid sudah menyebutkan, itu ternyata kodeks yang dimiliki sahabat pada saat itu juga tidak sepenuhnya merefleksikan mushaf yang disusun oleh Utsman, ya kan? Tadi disebutkan kodeksnya Ubay gitu. Ada kodeks punya Ibnu Mas'ud ya, yang menyebutkan bahwa tidak ada surat Al-Fatihah dan 2 surat terakhir Al-Mu'awwidhatain itu tidak termaktub dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud ya. Jadi sebenarnya ada 5 surat yang kontroversial. Di samping surat-surat yang dianggap lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca di Quran. Nah, dengar ya, ada 5 surah yang kontroversial dibanding surah-surah yang lebih pendek. Ya. Nah, lanjut. Dari awal ya, mushaf yang diinisiasi oleh Utsman ya. Banyak sahabat yang seperti bisa Anda lihat di buku itu yang komplain bahwa ada beberapa ayat yang hilang, ada surat yang lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca pada zaman Nabi. Tetapi yang juga menarik tadi juga Mas Abdurrahman Muksid sudah menyebutkan, itu ternyata kodeks yang dimiliki sahabat pada saat itu juga tidak sepenuhnya merefleksikan mushaf yang disusun oleh Utsman, ya kan? Tadi disebutkan kodeksnya Ubay gitu. Ada kodeks punya Ibnu Mas'ud ya, yang menyebutkan bahwa tidak ada surat Al-Fatihah dan 2 surat terakhir Al-Mu'awwidhatain itu tidak termaktub dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud ya. Jadi sebenarnya ada 5 surat yang kontroversial. Di samping surat-surat yang dianggap lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca di Quran. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini memang tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah 2 Mu'awwidhatain itu, surat ke-14 dan surat ke-13. Itu juga tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Jadi itu ada 3 surat yang dianggap bermasalah karena tidak ada dalam satu kodeks gitu. Tapi memang dijelaskan oleh para ulama belakangan bahwa ya ngapain perlu ada surat Al-Fatihah, kan surat Al-Fatihah sudah hafal semua kayak gitu-gitu. Tapi kan itu kan semacam jawaban apologetik ya. Nah, 2 surat yang lain yang tidak ada di Quran itu pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Ya. Sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Qur'an, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Dengar ya, berarti ya, dengar ya. Ada 2 surah yang hilang. Lah ya itu tadi, emang nggak dengar? Apa tadi yang pertama? Yang pertama, gua tulis nih. Apa tadi? Mundur dikit. Itu pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Ya. Khalaq. Sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Qur'an, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Jadi ada 2 ya. Surat Khalaq dan surat Hafiz. Hafiz. Ha, fa dan dhat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal, untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang 2 surat yang hilang dalam Al-Quran. The 2 lost
chapters of the Quran. Jadi 2 surat yang hilang dari Quran. Dengar ya, 2 surah yang hilang dari Quran. Dengar ya. Tapi Surat apa itu? kan terus juga katanya tuh, karena dijawab itu penggugat. Apanya yang belum tentu? Dia sendiri yang bilang kok 2 surah yang hilang. Iya, tapi kan udah direkonstruksi apa gimana, kan udah terjawab Nah, tuh. berarti kan ketika Allah bilang Allah yang menurunkan dan menjaganya, gimana tuh? Nah, udah nanti gua tanyain. Udah skip. Pusing ya? Pusing mau masak bola aja. Ngapain pusing-pusing? Udah ya Pak Bom mau turun. Usah nanya banyak-banyak, pusing malah itu. Hah? Udah. Kenapa Yuni? Udah ya Pak Bom. Ya udah ada. Yuni harus belajar banyak lagi Al-Quran. Yuni nggak bisa jawab. Ayo, udah tua Pak Bom, udah nunggu mati aja. Bahasa Yuni begitu. Harus tetap Nanti belajar. Ya aja. Nggak boleh bilang Sampai begitu. otak. Nggak boleh bilang begitu Yuni. YouTube adalah kesempatan Bu Yuni. Iya kan yang tinggal nunggu nambah-nambahin amal aja udah itu mati, Linda. Ngapain lagi nunggu apa lagi? Itu mah orang pasrah itu begitu. Harus Iya, marah. pasrah. Pasrah itu. Loh. Bukankah hidup ini hanya untuk menunggu mati? Salah. Enggak, masa hidup nunggu mati. Hidup ngapain? Ya untuk hidup lah. Untuk hidup orang lain. Bu Yuni, kalau orang Kristen hidup ini adalah kesempatan, bukan menunggu. Nunggu juga orang mati, bukannya orang Kristen nggak mati. Iya, tapi orang Kristen itu hidupnya itu kesempatan untuk nggak mikir ujung-ujungnya mati Bu Yuni. Harus semangat lah Bu Yuni. Apapun yang terjadi semangat Bu Yuni. Iya, semangat. Soalnya gitu. Betul Bu Yuni, harus semangat, harus tetap melakukan sesuatu yang berguna buat orang lain, buat Bu Yuni sendiri. Iya dong, tapi ya kadang-kadang ya udahlah tinggal nunggu mati aja, cuma istilahnya cuma tanggung jawab udah lepas gitu. Kalau nunggu mati aja. Pasrah banget Bu Yuni, harus berjuang. Kalau orang Kristen nggak begitu Bu Yuni. Hidup ini adalah kesempatan. Itu nggak pasrah dia. apapun masalahnya Bu Yuni, jangan terus. Kesempatan untuk melayani Tuhan Bu Yuni. Sama lah, orang Islam juga untuk beramal baik, nambah-nambah pahala, untuk ngurang-ngurangin dosa sebelum meninggal. Sebelum ajal menanti. Belum dikafanin. Membuat amal baik itu susah Bu Yuni, nggak semudah itu. Ya enggak, tapi berbuat baik, beramal baik itu katanya memang lebih mudah daripada meninggalkan dosa. Setuju? Manusia cenderungnya berbuat dosa Bu Yuni. Begitu. Ini juga kata Ustadz kemarin kan. Karena kita berbuat baik, sholat, puasa, bersedekah, bagaimana itu istilahnya oke lah. Tapi kita meninggalkan dosa nih. Maki-maki orang, gibahin orang, ngomongin orang. Nah, ini yang sulit nih. Bagi perempuan. Ya dihindari dong. Bermain sama orang-orang yang positif dong, jangan sama yang negatif gitu. Di situ lah kemarin dimaki-maki. Banyak itu, iya. Sedikit-sedikit gibahin orang, gila-gilain orang, maki-maki orang.
Jangan dong, dijaga dong. Cari orangnya yang positif-positif, yang karena kita berdosanya bukan kepada Tuhan, kita berdosanya kepada manusia. Selagi kita nggak dapat ampunan daripada manusia itu dan kita tidak minta maaf, dosa kita akan dibawa ke akhirat. Kita lebih parah, lebih sulit kita berhubungan dengan manusia. Karena selagi kita belum selesai dengan manusia tersebut, kalau kita berhubungan dengan Allah kan, dengan Tuhan, kita cukup minta ampun kepada Allah saja kan, kita langsung Allah ampunkan, ampunkan. Tapi kalau kita berhubungan dengan saya nyakitin hati Linda kan, saya katakan Linda kan, Linda tersimpan sakit hati. Selagi Linda nggak bisa maafin saya, ya dosa itu saya terus gitu. Jadi lebih berat kepada manusia sebetulnya. Dan bemnya buat baik kan, bemnya saya sholat, bukan saya itulah sholat, puasa itu ya istilahnya boleh. Tapi ketika kita berbuat jahat, umpamanya lebih susah untuk meninggalkan kejahatan daripada berbuat kebaikan, katanya. Itu umpamanya kan si Linda kan ke gereja, lagi kebaktian. Tapi ketika Linda melakukan dosa itu lebih berat untuk meninggalkan dosa. Betul nggak? Harus fokus ke Tuhan ya, Yesus ya. Kalau kita fokus ke Tuhan, bisa lah kita meninggalkan dosa. Mungkin nggak sepenuhnya, karena banyak sekali kan dosa-dosa di luar sana sebagai kan nggak lepas dari kedagingan. Tapi seenggaknya kalau kita fokus ke Tuhan, nggak kayak gitu. Bu Yuni berbuat dosa melulu, capek deh masih berbuat dosa melulu. Nah iya, di situ lebih susah itu meninggalkan dosa daripada melakukan kebaikan. Oke, umpamanya kata Linda nih rajin ke gereja, karena Linda orang baik, Linda ke gereja, seneng gitu, gampang, mudah untuk melakukan kebaikan. Tapi ketika si Linda marah sama orang, apa gitu, ya pokoknya berbuat kejahatan, itu lebih berat. Ya enggak, maksudnya hatinya kita harus dijaga dong Bu Yuni. Jadi gini Mbak Yuni, sorry aku boleh ya sedikit komen lah. Silakan. Bu Yuni, kita itu kaki kita masih nyentuh tanah itu selalu kita berdosa. Dan dosa kita itu dari kecil sampai dewasa itu nggak bisa diukur. Makanya Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Nah, perbuatan baik itu harus, Bu Yuni, kalau kita percaya Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan yang bisa bisa dihapus dosa setiap tahun, bisa ditebus dengan uang, ya, bisa ditebus apapun dengan perbuatan baik, saya rasa Tuhannya itu main-main, Bu. Karena Tuhan itu nggak bisa kita nggak bisa ngebohongin Tuhan, Bu. Ya, dosa itu dihapuskan nama kita, teman-teman kita sendiri, oh, ini tinggal minta maaf. Jadi kita itu manusia kayak Tuhan juga, Bu. Kita melawan Tuhan akhirnya. Soal memaafkan itu kodrat kita sebagai manusia, Bu. Karena kita selalu mengaku salah dan kita selalu minta maaf. Tapi perbuatan kita itu hitungannya ada di Tuhan, bukan di kita. Kita nggak bisa menghitung-hitung dosa kita, Bu. Percaya deh. Sampai kapanpun ibu umurnya, coba kalau ibu mau ngukur, nggak akan bisa, Bu, dari kecil sampai sekarang. Gitu. Jadi dosa itu sebenarnya udah ada dan selalu ada, Bu. Ya. Cuman perbuatan kita itu menjadi ukuran untuk kita bahwa kita itu mengikuti ajaran Tuhan yang benar apa yang salah. Kalau ajaran Tuhan yang benar, kita itu selalu menjauhi dosa, Bu. Bukan kita mencoba menebus dosa, bukan. Dosa itu kita nggak bisa tebus, Bu. Nggak bisa. Ya, siapapun minta maaf sama siapapun kita bersalah, kita nggak bisa, Bu. Sama anak kita pun kita nggak bisa minta maaf, ya. Tapi dalam kemanusiaan kita bisa. Gitu loh. Kita bisa antara manusia kita saling memaafkan karena itu yang dituntut dari kita sebagai manusia untuk saling memaafkan, gitu loh. Bukan berarti dosa kita dihapus, Bu. Gitu loh. Segala sesuatu yang udah diperbuat itu urusan Tuhan, Bu, bukan urusan kita lagi. Makanya juga banyak orang bersalah masuk penjara biarpun udah dimaafkan, tapi pemerintah lah yang berlaku di situ, bukan kita lagi. Gitu loh. Tuhan pun sama, Bu. Itu urusan Tuhan. Kalau belum ketangkep sama polisi, ya itu urusan Tuhan. Gitu loh. Dosa kalian tuh nggak bisa kalian tiap tahun dibalas dengan puasa, dengan terus bersedekah. Itu mah perbuatan bonus, Bu. Jadi ibu tuh nanti dapat bonus istilahnya sih. Gitu loh.
Karena kita memang harus berbuat baik itu harus, Bu. Nggak ada pilihan. Tapi karena kita berdosa, memang susah berbuat baik itu pasti adalah kesalahan kita selalu ada aja, Bu. Ya, gampang marah tiba-tiba karena kita nggak bisa ngontrol, Bu. Ya, itulah orang-orang manusia berdosa itu karena itu, Bu. Karena kita udah dari kecil pun kita udah terwariskan dosa dan kita akan berbuat dosa. Nggak akan mungkin kita nggak berbuat tidak berdosa, pasti kita. Ya, tapi dosa kita itulah yang udah diselamatkan sama Tuhan. Tapi jangan sombong, Bro, karena di kekristenan dijamin seolah-olah udah tenang segalanya gitu. Nggak bisa juga, Bu. Nah, itu baru buahnya itu yang dinilai juga, Bu. Buah-buah kita itu apa aja. Gitu loh. Bukan menebus dosanya, tapi dinilai buahnya kita tuh apa. Ya, jangan cuman ngejamin Tuhan Yesus sudah menolong kita, tiba-tiba kita cuek gitu sama sesama umat yang diciptakan Tuhan. Tidak bisa, Bu. Gitu loh. Ya, itu aja sih, nggak usah panjang-panjang deh. Langsung aja yang lain. Begitu Bu Yuni. Belajar mengampuni juga. Makanya Yun nggak pernah bisa menerima kekristenan karena yang ngalor ngidul kayak gitu nggak jelas. Sorry. Nggak jelas gitu. Begini. Udah ditebus dosa, katanya kita harus berbuat baik lagi karena kita punya Tuhan. Sedangkan ateis juga kok dia bisa berbuat baik kok tanpa dia merasa dia punya Tuhan, kan seperti itu banyak sekali sih. Sebetulnya yang kalau Pak Bom mengatakan bahwa dalam ayat Al-Quran tadi ada kontradiksi, ya ajaran kalian lebih banyak kontradiksinya sih kalau menurut you. Kontradiksinya di mana? Ibu Yuni salah pengertian itu, Ibu. Kalau diselamatkan itu bukan berarti kita diselamatkan, Bu. Itu udah dijamin kita itu dimateraikan. Dosa Ibu ngerti dulu nggak? Nggak boleh buat dosa, harus berbuat baik. Bukan, Bu. Ajaran Karena kita apa? pasti berdosa. Bingung gitu jadinya. Nggak usah gini, Bu. Gini, gampangnya gini. Gak bisa berbuat baik, Top. Ibu kan selalu berbuat dosa, betul nggak? Kita pun semua berbuat dosa, betul nggak? Nah, mungkinkah kita bisa tebus dosa kita itu semua? Itu aja dulu. Mungkin nggak kita menebus dosa kita sendiri? Kalau nggak ada yang jamin. Kayak ibu ngutang aja sama orang lain, tapi kan yang mengampuni nanti utangnya ibu tuh pasti orang yang meminjamkan duit gitu loh. Nggak mungkin ibu langsung bilang udah aku pasti dihilangkan lah utang aku, tinggal aku mewek aja di depan dia, mewek kayak nangis bombay, nanti kan dia lupakan. Nggak mungkin, Bu, nggak akan mungkin. Kalau udah nangis pasti harus ditagih terus, Bu. Mau nangis bombay kayak apapun juga. Itu untuk manusia, Bu. Bayangkan susah untuk balas utang itu harus dengan utang lagi, dengan bayaran yang ibu diutangkan gitu loh. Jadi kalau di sama Tuhan Yesus enggak, Bu, ya. Semua itu udah pasti ibu utang, pasti ngutang. Ya. Ibu tuh ngutang dan utang itu Tuhan yang udah tanggung, Bu. Gitu loh. Tinggal ibu tunjukkan perbuatan ibu yang benar gitu dalam sisa hidup kita ini. Tapi kita itu memimpikan hidup yang kekal, Bu, bukan hanya untuk hidup sementara. Kita pasti akan hidup kekal, Bu. Gitu loh, janjinya itu. Jadi paham nggak? Jadi jangan ibu letterlock langsung bisa, wah ini kontradiksi. Kontradiksinya di mana? Aku nggak pernah lihat ada kontradiksi kalau kenyataannya demikian gitu, Bu. Oke, yang lainnya. Udah tidur. Ya udah, kita istirahat aja. Selamat tidur. Oke. Yuni, makasih Yuni ya. Yuni, makasih ya. Ini mantap ya. Sampai kapan-kapan nih Bu Yuni. Selamat malam semua. Sampai selamat malam ya Yuni. Oke, teman-teman, kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita istirahat, oke? Kak Linda, terima kasih banyak. Kak Tio, thank you Pak Bom. Thank you Bu Maraya. Oke, dan semua teman-teman yang di live chat yang sudah membantu dalam pelayanan Sholat TBM 2, jangan lupa dukung terus dengan cara di like, share, and subscribe. Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Amin.